Assalamualaikum Pak Hermanto. Mohon izin masuk ke ruangan nih, Pak. Waalaikumsalam. Iya Pak, silakan masuk Pak. Silakan duduk Pak, dengan senang hati Pak. Kira-kira Terima ada yang kasih, bisa saya Pak. bantu Pak Fadil? Eee, Begini Pak, saya mau cerita, ada sedikit, unek-unek yang menjadi pikiran saya, eee, mau cerita tentang saya ini belum mampu untuk meningkatkan produktivitas kerja saya, terutama di lingkungan sekolah kita, Pak. Saya merasa apa yang saya lakukan selama ini kurang maksimal ataupun kurang produktif, Pak. Jadi saya tuh merasa, ragu untuk melakukan, aktivitas di sekolah kita ini, karena timbul rasa tidak ada semangat ataupun produktivitas dalam kinerja kinerja saya, Pak. Itu, Pak. Oh baiklah itu. Itu adalah tujuan coaching yang bagus Pak. Apa yang Mhm. membuat Pak Fadil ingin meningkatkan kinerja Bapak saat ini? Kalau saya boleh tahu Nah, Pak. iya. Saya sih ingin bisa menyelesaikan tugas-tugas saya lebih cepat, Pak, ya. Karena saya merasa apa yang sudah saya kerjakan itu terlalu lambat ataupun banyak aktivitas yang lain yang membuat saya terhalang untuk menyelesaikan tugas-tugas yang saya dapat dari sekolah ini. Kemudian saya juga ingin lebih efisien dan tepat waktu dalam pengerjaan tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah, baik itu mengenai tugas, sebagai wali kelas ataupun tugas sebagai guru, baik itu berupa perangkat ataupun sebagainya. Yang pasti hingga sekarang, saya belum memiliki banyak waktu untuk mengerjakan hal-hal lain yang saya sukai. Eee Begini maksudnya, Pak, saya ada pekerjaan yang saya tidak sukai, jadi itulah membuat hal yang, saya tidak ada semangat untuk menyelesaikan tugas tersebut, Pak. Oh jadi kalau menurut Pak Fadil ini ingin mengadakan sesi coaching atau percakapan Pak dengan saya sebagai kepala sekolah, itu hal yang bagus. Jadi menurut Pak Fadil, Iya. apa ukuran sukses coaching kita hari ini Pak? Biar kita ada ukurannya Pak. Ukuran sukses ataupun yang rencana aksi yang jelas, yang pasti saya berusaha untuk meningkatkan produktivitas kerja saya, baik di lingkungan sekolah yang Bapak pimpin, kemudian saya juga ingin selalu mempunyai produktivitas dalam kerja baik di rumah ataupun di lingkungan yang lainnya. Yang pasti hal yang paling saya inginkan dalam proses coaching ini adalah sukses ataupun bisa meningkatkan produktivitas saya sebagai guru di lingkungan sekolah kita, Pak. Baiklah, itu ukuran sukses yang luar biasa dari Pak Fadil. Jadi Pak Fadil ini adalah ingin memiliki rencana aksi yang jelas sehingga mampu meningkatkan produktivitas atau kinerjanya saat ini gitu Pak ya. Iya, Mari kita mulai dengan mengeksplorasi atau mengembangkan apa yang saat ini menjadi hambatan bagi produktivitas kinerja Pak Fadil. Apa saja iya, hal-hal yang membuat Fadil merasa belum bisa menampilkan kinerja yang terbaik saat ini? Menurut Pak Fadil, kira-kira apa itu, Pak? ya, menurut saya, Pak, ya, saya itu merasa kinerja saya itu belum maksimal, ketika harus mengerjakan tugas yang kompleks, baik saya sebagai guru mapel, kemudian sebagai wali kelas, eee, kemudian sebagai calon guru penggerak, ataupun tugas-tugas yang lainnya, saya juga merasa belum maksimal ketika saya harus mengerjakan tugas-tugas yang tidak saya sukai. Artinya begini, Pak, ya, ada sih banyak tugas-tugas yang saya tidak sukai,
tapi tetap saya lakukan, saya berusaha menyelesaikannya. Nah, dari hal tersebutlah saya merasa tidak nyaman untuk mengerjakannya, tapi saya tetap akan melakukannya, Pak. Itu, Pak. Dari yang Fadil sampaikan tadi, menurut Pak Fadil, apa yang bisa Pak Fadil lakukan untuk mengatasi hambatan dan kelemahan tersebut? Kira-kira menurut Pak Fadil apalah, Pak? Eee, yang pasti, Pak, dalam hambatan ataupun kelemahan itu yang saya bisa coba yang pastinya salah satunya itu berkolaborasi, Pak, dengan rekan-rekan guru lain mengenai tugas yang saya rasa kompleks ataupun rumit. Saya juga bisa mencoba untuk membuat tugas-tugas yang tidak saya sukai menjadi lebih menarik dengan cara belajar tahap demi tahap untuk untuk menimbulkan rasa senang terhadap tugas tugas tersebut. Yang pasti, Pak, dalam hal ini saya akan melakukan intinya itu melakukan kolaborasi dahulu dengan teman ataupun rekan-rekan kerja, terutama di sekolah kita, Pak. Kemudian saya terus bertahap demi tahap untuk menyukai ataupun melaksanakan tugas yang tidak saya sukai tersebut, Pak. Mari kita bahas lebih lanjut tentang cara-cara yang sudah disampaikan oleh Pak Fadil tadi, yaitu mengenai cara-cara untuk menyelesaikan tugas yang kompleks atau rumit, atau tugas yang harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan gitu Pak ya, Iya. serta Iya. membuat tugas tersebut menjadi lebih. Nah, berdasarkan hasil eksplorasi kita, cerita Pak Fadil tadi, apa yang Pak Fadil Iya. sampaikan, apa rencana aksi yang akan Pak Fadil lakukan untuk meningkatkan kinerjanya saat ini? Seperti itu, Pak. Jadi menurut Pak Fadil, kira-kira rencana aksinya apa yang harus Pak Fadil lakukan? Gitu, Pak. Yang pasti, Pak, rencana aksi yang akan saya lakukan yang tadi sesuai dengan yang saya bicarakan pertama tadi, saya akan mencoba untuk berkolaborasi mengenai tugas-tugas yang kompleks tadi ataupun rumit dengan rekan-rekan yang lain, baik itu rekan guru ataupun staf TU, ataupun wakil-wakil dan sebagainya. Saya juga nanti akan mencoba untuk belajar dan terus belajar bagaimana ataupun tahap demi tahap untuk menimbulkan rasa senang terhadap tugas yang saya tidak sukai. Kemudian saya juga akan membuat skala prioritas, di mana saya akan membuat hal-hal yang ataupun pekerjaan-pekerjaan yang penting kira-kira mana yang harus didahulukan. Artinya, pekerjaan yang sudah mendekati deadline, saya akan berusaha kerjakan dahulu, kemudian selanjutnya bertahap akan mengerjakan tugas-tugas yang lainnya. Kemudian saya juga akan membuat daftar checklist mengenai tugas-tugas yang saya dapat. Artinya, dengan checklist tersebut saya merasa akan terpantau tugas-tugas apa yang harus saya kerjakan. Artinya tidak akan mudah lupa dengan checklist tersebut ya, Pak, kan. Sehingga tugas tersebut, apapun yang diberikan dari sekolah, baik itu dari, dari, eee, kepala sekolah sendiri, dari bapak, akan cepat terselesaikan sesuai dengan tenggat waktu ataupun hasil yang baik yang, diharapkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan pekerjaan saya, itu, Pak. Wah, luar biasa sekali Bapak tadi ya. Pak Fadil sudah Iya. menyampaikan tadi akan membuat skala prioritas ya, daftar checklist Pak ya. Kalau daftar checklist itu yang seperti lembar observasi gitu Pak ya. Ya, Iya, Pak, benar mengenai sekali. tugas-tugas yang Pak Fadil rasa konflik atau rumit tadi Pak ya. Dengan harapan Iya. tugas tersebut selesai tepat waktu dan hasilnya baik. Bagus sekali Pak Fadil. Iya. Selanjutnya Terima kasih, mari Kak. kita bahas lebih lanjut. Iya, ya Pak, sama-sama Pak. Selanjutnya mari kita bahas Pak ya, lebih lanjut tentang rencana aksi Pak Fadil tersebut. Kira-kira nih, kalau saya boleh tahu Pak, apa rencana Ya. aksi yang akan Pak Fadil lakukan selanjutnya?
menurut Pak Fadil? Sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi Pak sebelumnya bahwa saya akan memulai dengan, membuat daftar tugas-tugas yang bisa saya selesaikan. Daftar tugas-tugas tersebut artinya saya berusaha membuat daftar itu berdasarkan, pertama kali saya mendapatkan tugas dan tugas-tugas selanjutnya, yang akan saya kerjakan sesuai dengan, urutan tugasnya. Kemudian saya juga akan mulai mencari orang-orang yang bisa saya ajak berkolaborasi dalam mengerjakan tugas-tugas tersebut. Orang-orang tersebut bisa saja rekan sejawat sesama guru, kemudian bisa berkaitan dengan, staf TU, kemudian bisa bekerja sama dengan wakil-wakil sekolah ataupun wakil kepala sekolah. Bahkan kalau pekerjaan itu berkaitan dengan orang tua murid, yang pasti saya akan bekerja sama dengan orang tua murid, ataupun juga bisa misalnya berkaitan dengan siswa, maka saya bekerja ataupun berkolaborasi dengan siswa. Artinya dalam hal ini kolaborasi ini tidak, menurut saya tidak terfokus hanya dengan rekan guru, tapi bisa dengan orang lain yang kira-kira yang berkaitan dengan pekerjaan yang saya lakukan. Nah, sehingga nantinya hasil yang saya peroleh ataupun pekerjaan yang saya buat itu bisa memuaskan pihak-pihak yang terkait ataupun pihak-pihak termasuk sekolah yang kita naungi ini, Pak. Itu, Pak. Wah, jadi banyak sekali rencana aksi yang akan Pak Fadil lakukan tadi ya, seperti membuat Iya, daftar tugas, kolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, ataupun dengan orang tua atau komite sekolah. Banyak sekali Pak, mudah-mudahan bisa terwujud. Nah, saya kalau ingin boleh tahu Pak, bagaimana kira-kira Pak Fadil akan mengukur keberhasilan rencana aksi yang akan Pak Fadil lakukan tersebut, Pak? oke. Yang pasti, Pak, saya akan menghitung berapa banyak tugas yang bisa saya selesaikan. Artinya mengukur keberhasilan tersebut, artinya dari, eee, pekerjaan yang sudah saya selesaikan dengan baik, dengan sempurna ataupun sudah memuaskan bagi orang lain. Artinya, berapa banyak pekerjaan yang saya selesaikan. Nah, dari situlah maka saya bisa mengukur, keberhasilan rencana yang sudah saya lakukan. Kemudian berapa banyak juga tugas-tugas yang bisa saya selesaikan tepat waktu, kemudian dari 2 hal tersebut, itu pun dari misalnya tadi kan menyelesaikan dengan baik ataupun tepat waktu, saya bisa menentukan keberhasilan rencana aksi yang sudah saya bicarakan tadi sebelumnya dengan Pak Hermanto. Artinya kedua hal tersebut, sudah pasti akan menjadi, eee, tolak ukur bagi saya untuk menentukan keberhasilan saya dalam aksi nyata ataupun aksi dalam menyelesaikan ataupun meningkatkan produktivitas saya sebagai guru ataupun pendidik di sekolah ini, Pak. Jadi, jadi cara Pak Fadil tadi yaitu dengan menghitung melakukan daftar checklist-checklist tugas mana saja yang sudah dilakukan, sehingga dari situ akan tahu hasilnya memuaskan atau tidak memuaskan, gitu Pak. Luar biasa Pak, Iya. Pak Iya, Fadil. terima kasih, Pak. Nah Pak iya Pak, ya selanjutnya Pak, kira-kira dalam menyelesaikan tugas yang dikasihkan kepada Pak Fadil tadi, Pak Fadil bilang konflik dan rumit tadi, Pak Fadil memerlukan orang lain kah? Atau siapa saja yang bisa membantu Pak Fadil untuk melakukan kegiatan itu, Pak? Saya rasa sih, Pak, yang bisa bekerja sama dengan saya, yang pasti rekan kerja saya, karena saya bilang tadi tugas tersebut bisa saya kerjakan dan selesaikan dengan baik, dengan cara melibatkan banyak pihak, terutama rekan kerja saya. Jadi saya maunya itu sosialisasi dan diseminasi dengan rekan-rekan kerja saya, supaya mereka bisa bekerja sama ataupun berkolaborasi dengan saya dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh pihak sekolah, Pak.
Oke, jadi di sini proses kolaborasi sangat diperlukan ya Pak, dalam menyelesaikan permasalahan Pak Fadil tadi. Karena ini Iya, juga menyangkut dengan rekan kerjanya. Nah, dari percakapan ini, kira-kira apa yang menjadi suatu komitmen atau tanggung jawab Pak Fadil ke depan mengenai permasalahan Pak Fadil yang ceritakan tadi, Pak? iya. Nah, sebagai seorang guru ya, saya suka ataupun tidak suka, saya harus bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan kepada saya, Pak, ya. Dengan efektif, efisien, dan tepat waktu. Apalagi mengenai pekerjaan yang tidak saya sukai. Dengan kolaborasi dan membuat skala prioritas, diharapkan bisa bertanggung jawab kepada diri saya sendiri terutama, kemudian kepada orang lain, kepada pihak sekolah, kemudian terutama kepada pimpinan Pak Hermanto yang tempat saya bekerja. Itu, Pak. Wah, luar biasa Pak Fadil ini ya. Alhamdulillah ya Pak. Pak Fadil Iya, sendiri sudah menemukan ide-ide, sudah menceritakan ide-idenya, dan juga sudah menemukan solusi alternatif atau solusi cerdas terhadap masalahnya sendiri. Dari proses iya. kegiatan dan pembicaraan coaching kita hari ini, nah untuk sekarang, kalau boleh tahu Pak, bagaimana nih perasaan Pak Fadil setelah mengobrol bersama-sama tadi Pak, dengan saya? Nah, yang pasti Pak, perasaan saya alhamdulillah agak sedikit lega, iya Pak Hermanto, walaupun belum lega sangat, karena saya masih belum mampu meningkatkan kinerja saya, tapi setidaknya saya mengetahui apa-apa yang harus saya lakukan dan saya juga bisa memetakan solusi permasalahan saya sendiri. Sebenarnya itu sudah kepikiran dari kemarin-kemarin sih Pak, cuma saya bingung bagaimana langkah-langkah selanjutnya, apa yang harus saya lakukan dahulu, kemudian saya bingung dari mana, dari kemarin makanya saya ajak Pak Hermanto selaku pimpinan saya, berdiskusi, meminta pendapat dari Pak Hermanto. Pak Hermanto menimbulkan ide-ide yang dari saya juga, eee solusi dari saya juga, tapi masalahnya dari saya dan ide ataupun solusinya dari saya juga. Saya salut dengan Pak Hermanto. Alhamdulillah Pak, mulai sekarang ataupun sekarang saya sudah lega, sudah tenang, sudah senang juga karena dapat masukan yang luar biasa dari Pak Hermanto sebagai kepala sekolah, saya. Itu Pak. Alhamdulillah ya Pak Fadil, sama-sama Pak. Saya di sini Iya, hanya untuk mencoba menjadi pendengar yang baik, menemani Pak Fadil menemukan ide-idenya, mencari masalah, menemukan solusi dari permasalahan yang Pak Fadil ceritakan tadi atau yang Pak Fadil hadapi. Saya rasa iya, cukup ya Pak diskusi kita pada hari ini, karena ini sudah bel iya, masuk, mungkin Pak Fadil ada jam, pembelajaran selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini nanti bisa dilaksanakan dan dilakukan dengan baik dan benar, Pak. Terima kasih Pak Fadil sudah bercerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.